أنتم أجنة Wasilu, kita lanjutkan insyaallah kajian kita, masih kita Lahil Qulub karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 dan ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, ay alam yaji'il waqtu alladhi talinu bihi qulubuhum. Tidakkah, kata Syekh Abdul Razak, ya, atau belumkah datang, tidakkah datang waktu yang mana talinu bihi qulubuhum, yang di waktu tadi talinu qulubuhum, hati-hati mereka menjadi lembut, wa takhsha'u li dzikrillah, yang mana hati mereka khusyuk mendengarkan zikir Allah Subhanahu wa taala, ai alladzi huwal Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Ya, jadi kapan, ya, tibakah, tidakkah atau belumkah datangnya waktu di mana hati-hati mereka menjadi lembut, hati-hati mereka menjadi khusyuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa tanqadu li awamirihi wa zawajirihi, dan hati-hati mereka menjadi hati-hati yang tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqqil ladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan tunduk terhadap apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebenaran-kebenaran. Wa hadza fihi al-hathu 'ala al-ijtihadi 'ala khusyu'il qalbi lillahi ta'ala. Dan ayat ini menunjukkan apa? Anjuran, ajakan, motivasi untuk bersungguh-sungguh menundukkan hati, membuat hati kita khusyuk, ya, membuat hati kita tenang ketika kita mendengarkan apa? Al-Quran, mendengarkan firman Allah. Ketika disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, walima anzalahu minal kitabi wal hikmah, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dari berupa Al-Qur'an maupun hikmah berupa sunnah. Wa an yatadzakkaral mu'minuna al mawa'idhal ilahiyah, ya, dan agar orang-orang mukmin mengingat-ingat al mawa'idhal ilahiyah, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkam syar'iyyah, dan hukum-hukum syar'i, kulla waqtin, setiap waktu. Wa yuhasibu anfusahum ala dalika, dan mereka senantiasa muhasabah, introspeksi diri, ya, melihat kembali dirinya, bagaimana sih, sejauh mana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana hati kita ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mendengar ayat Allah, apakah termasuk orang-orang yang tunduk ketika ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai surga,
Apakah hati kita adalah hati yang merindukan surga? Ketika firman Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah neraka, apakah hati kita termasuk hati yang takut ya, seakan-akan neraka itu di hadapan kita? Dan itu yang dahulu dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan tentang Handalah, tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika Handalah mengatakan nafaqa Handalah ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Handalah telah munafik. Kenapa sampai mereka menyatakan demikian? Karena mereka ketika di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihati tentang neraka, maka seakan-akan neraka itu hadir di hadapan mereka. Dinasihati tentang surga, seakan-akan surga itu hadir di depan mereka, sehingga berharap mendapatkan surga Allah, sehingga takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu, ay wala yakunu kalladzina anzalallahu alaihimul kitab al-mujibu li khushu'illahi li khushu'il qalbi wal inqiyadit tam thumma lam yadumu alaihi wala sabatu bal tala alaihimuz zaman wastamarrat bihimul ghaflah fatmahalla imanuhum wa zala iqanuhum. Wala yakunu, dan jangan sampai mereka menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang anzalallahu alaihimul kitaba, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab, wahyu ya, orang-orang sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel misalnya. Al-mujiba li khushu'il qalb, yang turunnya wahyu tadi, turunnya Alkitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan khusyuknya hati. Wal inqiyadit tam, mewajibkan tunduk sempurna terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa lam yadumu alaihi, tapi mereka tidak mau senantiasa seperti itu. Ya. Mereka lalai, wala sabatu, dan mereka menetap di atas keimanan. Mereka tidak menetap di atas tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tala alaihimuz zaman, bahkan yang ada tala alaihimuz zaman, berlalu waktu yang lama, wastamarrat bihimul ghaflah, dan keadaan mereka senantiasa apa? Lalai. Ya. Wahyu sudah turun, ya, Alkitab sudah turun, Al-Quran ataupun Injil ataupun Taurat sudah turun kepada mereka, tapi apa? Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau melihat apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka senantiasa lalai, ghaflah. Ya. Mereka senantiasa apa? Lalai. Wa tala alaihimuz zaman, ya. Atau qala ta'ala fatala alaihimul amad, sampai berlalu waktu yang lama dan mereka tetap dalam kelalaiannya, lalai. Fatmahalla imanuhum, sehingga alhasil apa? Itmahalla imanuhum, keimanan mereka hilang, lenyap. Dhahaba imanuhum wa zala iqanuhum, dan keyakinan mereka pun hilang. Ya, dan ini peringatan bagi kita semuanya. Kita yang mungkin kadang-kadang lalai, ya. Dan namanya lalai itu aslinya wajar, manusia lalai itu sekali. Ya. Setelah lalai langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalai sekali, jangan diikuti lalai kedua, lalai ketiga, lalai keempat, sampai lama lalai terus. Akhirnya apa? Kata Syekh, itmahalla imanuhum, keimanan mereka bisa hilang. Wazala iqanuhum, dan keyakinan mereka bisa lenyap juga. Ini bahaya. Ya, bahaya.
Antum khilaf, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tergelincir, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung istighfar. Jangan malah hanyut dalam kelalaian. Terus tidak apa-apa sekali, tidak apa-apa 2 kali, tidak apa-apa 3 kali, tidak apa-apa 4 kali, tidak apa-apa 5 kali, sampai apa? Faqasat qulubuhum. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya hatinya apa? Menjadi keras. Hatinya membatu. Ya. Kalau sudah lalai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian sudah membatu, sudah. Mau dinasihati tidak mempan. Udah terlalu jauh lalainya. Ya, udah terlalu lama tergelincirnya. Dinasihati tidak lagi mempan. Ya. Beda kalau cuman seseorang yang tergelincir sekali, khilaf sekali, terjatuh ke dalam kemaksiatan, diingetin, ya Allah, iya ya, astagfirullah. Ya, dia sholat, kemudian dia berbuat baik, dia membaca Al-Quran, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lalai sekali langsung diingatkan dan dia merasa ingat. Tapi kalau lalainya diikuti pelan-pelan, awalnya sih merasa biasa saja, biasa saja. Nanti bakal balik kepada Allah, nanti bakal balik kepada Allah, nanti aku taubat, nanti aku taubat. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum. Ya, hatinya menjadi apa? Keras. Fal qulubu tahtaju fi kulli waqtin ila an tudzakkara bima anzalahu Allah. Ya. Dan hati tahtaj, butuh setiap waktunya untuk senantiasa diingatkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa tunataqu bil hikmah, dan juga diajak berbicara dengan yang bijaksana, ya, dinasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Wala yanbaghil ghaflatu an dzalika, dan tidak boleh lalai terkait hal itu. Fa inna dzalika sababun liqaswatil qalbi, karena itu adalah sebab kerasnya hati. Wa jumudil ain, dan juga apa? Membekunya mata hati, ya, sehingga mata hatinya nanti apa? Tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, karena dia apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lama dia lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah, para santri-santriwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika antum menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini, ya, ketika antum menghadiri khutbah Jumat misalnya, atau menghadiri khutbah Id misalnya, atau menghadiri apapun lah dari hal-hal yang sifatnya memberikan mau'idhah atau memberikan tausiah, maka siapkan hati kalian itu dengan baik. Ya, siapkan hati kalian itu apa? Dengan baik. Hati kalian yang tentunya sebelumnya sudah terisi dengan banyak hal. Ya. Kemudian mendatangi khutbah Jumat, mendatangi khutbah Id, mendatangi majelis ilmu, siapkan di dalam hatinya itu celah untuk apa? Menerima nasihat, menerima mau'idhah, menerima tausiah yang akan disampaikan oleh seorang khatib misalnya. Siapkan dengan baik. Siapapun khatibnya, ya, selama itu yang disampaikan adalah kebaikan, siapkan hati antum untuk menerima kebaikan tadi. Jangan pilih-pilih khotibnya, fulan baru saya mau, kalau fulan tidak mau saya. Tidur sajalah. Ya.
Dan ini ya, sehingga apa, nanti ketika selesai khutbah, selesai kajian, nasihat itu akan menetap di hati kita. Tapi kalau kita mengikuti kajian atau mengikuti khutbah, mengikuti mau'idhah, tapi hati kita sudah full, udah terisi penuh dengan pikiran duniawi misalnya, penuh mikir kerjaan, penuh mikir tugas, penuh mikir ini, mikir itu dan yang lain sebagainya, dan antum tidak berikan ruang untuk apa? Nasihat tadi. Ya, akhirnya apa? Ikut kajian sama nggak ikut kajian sama aja. Ya. Nasihatnya jangankan menetap, ya, masuk aja kadang-kadang enggak, mental lagi. Ya. Di majelis ilmu kayaknya khusyuk, diem aja, padahal pikirannya banyak ini ya. Mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, nggak ada yang masuk di hati, sama aja. Ya. Ya. Dan ini saya nasihatkan juga kepada para saudara-saudara kita yang di luar sana, kaum muslimin, ketika mendengarkan khutbah Jumat misalnya, khutbah Jumat ya, biasanya ikhwah-ikhwah kita kaum muslimin di luar sana itu mendengarkan kajian, ya ada yang sering mendengarkan, tapi kebanyakannya jarang. Sehingga khutbah Jumat itu adalah momen terpenting bagi mereka seharusnya untuk mendapatkan siraman rohani, ya, untuk mendapatkan siraman hati, agar hati mereka basah kembali, agar hati mereka hidup kembali, agar hati mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang untuk mendengarkan khutbah, ya, siapkan dengan baik. Datang sebelum adzan, benar-benar nanti akan apa? Sebelum khutbah tadi sudah tidur di rumah, sehingga nanti ketika masuk khutbah itu enggak tidur, gitu kan? Sudah qailulah sebelumnya, sehingga ketika khatib menasihatkan sesuatu, itu bisa menancap di hati, hatinya bisa bangkit lagi, keimanannya bisa apa? Tumbuh kembali, ya, bisa merekah lagi. Tapi Allahul musta'an ya, kalau kita lihat masya Allah, datang sudah mau qomat, dan itu tiap pekan seperti itu. Ini hatinya gimana ini kira-kira? Kajian kakak pernah ya. Nah, ini saudara-saudara kita kami ingatkan ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka ya, agar bisa hidup kembali hatinya ya, bangkit ke apa itu namanya, sisi agamis mereka, sisi religius mereka, sehingga umat Islam bisa bangkit ya. Tidak kita saja yang mengerti ilmu, tapi semua kaum muslimin ya, semua kaum muslimin. Baik. Tsumma qala i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Setelah Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan bahwasannya hati mereka mati gara-gara apa? Terlalu lama lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah sebelumnya mati, menghidupkan tanah setelah sebelumnya apa? Mati. Fa innal ayat tatullu al-uqula 'ala al-ilmi bil matalibil ilahiyah walladhi ahyal arda ba'da mautiha qadirun 'ala ay yuhyiyal amwata ba'da mautihim fayujazihim bi a'malihim walladhi ahyal arda ba'da mautiha bima'il matar qadirun 'ala ay yuhyiyal qulubal mayyitah bima anzalahu minal haqqi 'ala rasulih wa hadhil ayatu tadullu 'ala annahu la akala liman lam yahtadi bi ayatillah wa lam yanqad li syara'i'illah.
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tanah yang sebelumnya mati, mampu menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu juga menghidupkan manusia-manusia setelah mereka mati. Jadi manusia nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tanah dengan air hujan, kemudian bumi itu menjadi hidup, maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu menjadikan hati yang mati dengan apa? Dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, padahal ayatnya tadi hanya menyebutkan masalah apa? I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Allah mampu menghidupkan tanah setelah sebelumnya tanah itu mati, gersang, tidak ada tanaman. Allah hidupkan dengan apa? Melalui perantara air hujan, kemudian tanah itu menjadi subur. Ya, hijau royo-royo. Dari situ pula kita bisa ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia setelah matinya mereka. Hari kebangkitan nanti di padang mahsyar, yaumul ba'ats. Dan dari sini pula diambil istidlal yang lain bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan hati yang sudah mengeras tadi, hati yang sudah membatu tadi, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan belajar, dengan mempelajari ayat Allah, dengan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadikan hati kita apa? Hidup. Ya, menjadikan hati kita melek akan kebenaran, melek mana yang hak, mana yang batil, tahu mana yang baik, mana yang buruk, dengan mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhil ayatu tadullu ala annahu la aqla liman lam yahtadi bi ayatillah. Di potongan akhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad bayyana lakumul ayat, sungguh telah kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, telah jelaskan kepada kalian ayat-ayat ini la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. Kata Syekh, maka ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak punya akal orang yang tidak mendapatkan petunjuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat yang syar'iyah maupun ayat-ayat yang kauniyah. Ya. Walam yanqad li syara'i illa, dan tidak punya akal orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. ثم قال المؤلف وشبه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله أو ينزله على الأرض. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyerupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam hati manusia seperti air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke hati manusia dari ilmu, dari petunjuk, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan apa? Air hujan. Dan ini mirip dengan hadis yang kita bicarakan kemarin. Wa ja'alal quluba kal audiyati fi haddiha wa nasibiha minal Qur'an. Dan menjadikan kulub, hati, kal audiyah, seperti wadah, seperti lembah, ya, seperti lembah, fi haddiha wa nasibiha minal Qur'an, dalam sisi bagiannya atau jatahnya dari Al-Quran.
Wal Qur'anu mauridun yariduhul khalqu kulluhum, dan Al-Quran itu adalah sumber yang didatangi oleh seluruh makhluknya. Wa kullun yanalu minhu ala miqdari ma qassamallahu lahu, dan semuanya akan mendapatkan sesuai ukuran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepadanya. Qala ta'ala anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam hati manusia, ya. Atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hati manusia itu seperti apa? Air hujan yang turun ke bumi. Dan hati manusia itu bagaikan lembah. Ya, bagaikan apa? Lembah. Jadi hati sebagai wadahnya petunjuk, wadahnya ilmu, lembah sebagai wadahnya air hujan. Fi haddiha wa nasibiha minal Qur'an. Maka hati apabila ruang yang disediakan untuk menerima Al-Quran, menerima petunjuk, menerima ilmu itu diberikan ruang yang besar, maka ilmu yang akan menancap di hati tadi itu juga akan besar. Sebagaimana lembah, ya, yang di situ biasanya menyimpan apa? Air hujan. Semakin besar lembahnya, maka semakin banyak air hujan yang akan tertampung di lembah tadi. Semakin kecil lembahnya, ruang lembahnya itu kecil, maka semakin apa? Kecil pula kemungkinan dia mendapatkan apa? Air hujan. Begitu pula hati kita ya ikhwah. Makanya tadi saya katakan, siapkan sebesar-besarnya ruang untuk menerima kebaikan. Ya, lupakan masalah duniawi. Ya, lupakan sejenak masalah pekerjaan. Ya. Antum yang ada yang bekerja, lupakan sejenak masalah pekerjaannya. Ya, antum yang menjadi pegawai, lupakan sejenak masalah tugasnya. Ya. Lupakan sejenak ketika apa? Di majelis-majelis seperti ini, atau ketika menyimak khutbah atau yang lain sebagainya. Lupakan semua masalah duniawi terlebih dahulu, kesampingkan dulu. Sehingga apa? Ruang yang besar akan dimasuki juga oleh apa? Ilmu yang banyak nantinya. Semakin besar ruangnya berarti semakin apa? Banyak yang ilmu yang akan didapat. Tapi kalau semakin sempit atau bahkan gak ada ruang sama sekali, ya gak bakal masuk ilmu, petunjuk, nasihat, taufik itu gak bakal ada, gak bakal bisa masuk. Tidak ada ruang. Ya. Makanya jadi kalau datang ke majelis ilmu, datang ke khutbah atau datang ke apa, hatinya disiapkan, saya mau mendengar kebaikan. Saya berikan ruang, ya. Saya kesampingkan dulu masalah apa? Kerjaan, kegiatan, tugas, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau antum masuk khutbah atau masuk majelis ilmu, mikirin nanti belanja apa ya? Nanti saya harus pergi ke Surabaya, kulaan apa aja nih? Antum tuh tajir, pedagang. Nanti belanjanya apa aja ditulis. Memang dengerin majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, ya. Tapi yang dicatat apa? Nanti belanjanya apa aja, yang habis di rumah apa aja. Dapat ilmu? Nggak dapat lah. Ya. Dapat dari mananya? Ya. Atau jangankan nyatat, mungkin di pikirannya atau di hatinya sudah sibuk. Nanti saya jalan ke sini. Apalagi nanti antum misalnya dekat liburan misalnya ya. Ya seperti antum majelis ilmu dekat-dekat liburan.
Itu kan pikirannya sudah tidak lagi di majelis ilmu. Nanti saya ke sini ke sana. Habis ini saya cabut naik ini ngajak fulan. Ayo ke sini ya. Ilmunya masuk enggak kira-kira? Tidak masuk, hatinya sudah masyghul. Katanya kan al-masyghul la yushaggol gitu ya. Hatinya sudah sibuk. Ya. Hatinya sudah sibuk, udah penuh dengan urusan duniawi, urusan jalan-jalan, urusan rehala, urusan tugas. Sehingga ketika menghadiri majelis ilmu hadir jisman la aklan, la dhihnan la qalban. Yang hadir hanya jasadnya, hatinya terbang kemana, ya, akalnya entah kemana, pikirannya entah kemana. Atau misalnya ada di antara antum yang belum betah di pesantren misalnya, datang ke kelas hadir tapi pikirannya di rumah, hatinya di rumah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil bait. Hatinya terpaut di rumah. Ya enggak bakal bisa masuk pelajarannya. Ya, enggak bakal bisa masuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, anzala minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa apa? Air hujan. Fasalat audiyatun, maka mengalirlah audiyatun, lembah-lembah. Ya, jamak dari wadi, audiyah. Mengalirlah lembah-lembah. Ya, air tentunya yang mengalir ya. Biqadariha, sesuai ukuran lembah tadi. Ini ya. Sesuai ukuran apa? Lembah tadi. Ya, semakin besar lembahnya, alirannya, sungainya, maka semakin air yang ditampung banyak sekali. Ya, semakin banyak air yang ditampung. Hal ini juga sama dengan apa? Ilmu. Semakin banyak ruang di dalam hatinya, maka semakin banyak ilmu yang ditampung oleh seseorang tersebut. Fahtamala sailu zabada rabiya, maka sail, aliran air tadi ya, arus air tadi akan membawa juga zabad, buih yang rabiya, yang mengambang. Biasanya di atas air itu kan ada apa? Buih-buih ya. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan dari apa-apa yang mereka lebur ya di dalam api ya, ketika bikin sesuatu ya, bikin barang-barang dari logam. Ibtigha'a hilyatin, mereka ingin membuat perhiasan, au mata'in, atau membuat alat-alat dari logam-logam tadi ya, kan melebur besi atau logam ya. Zabadum mithluhu, di atasnya juga ada yang namanya apa? Buih ya, ada yang namanya apa? Buih. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang apa? Yang hak dan yang batil. Fa amma zabadu, adapun buih, fayadhabu jufa, maka akan pergi tanpa adanya manfaat, tanpa adanya faedah atau gunanya, tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang memberikan manfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, maka akan menetap di muka bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Permisalan. Buih-buih tadi ya jamaah, para santri semuanya ya. Yang dimaksud dengan buih-buih tadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah apa? Syahwat duniawi atau syubhat. Adapun airnya atau adapun apa tadi, perhiasan atau alat-alat yang dibuat dari api tadi, dari logam yang dilebur dengan api tadi, maka itu bagaikan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi manusia. Adapun buih tidak ada gunanya. Adapun yang bermanfaat akan menetap di hati, akan menetap apa? Di muka bumi, kalau tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tapi yang menjadi syahid di permasalahan kita saat ini adalah apa? Masalah tadi al-qulub kal audiyah. Hati itu seperti apa? Lembah, kata Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi semakin besar lembahnya, semakin banyak air yang ditampung, semakin besar ruang di dalam hati kita untuk apa? Kita siapkan untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, maka semakin besar pula ilmu yang akan kita dapatkan. Wa hadza mathalun darabahu Allah subhanahu lima anzala minal ilmi wal iman wal qulub allati tanalu dzalika syabbahal imana bil ma'in nazil wal quluba bil audiyah. Ini adalah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Permisalan tentang apa? Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ilmu dan iman, dan juga hati yang menerima ilmu tersebut dan iman tadi. Syabbahal imana bil ma'in nazil. Iman diserupakan dengan apa? Air hujan. Wal qulub bil audiyah. Dan hati diserupakan dengan lembah. Faminha kibarun wa minha sighar. Lembah tadi ada yang besar, ada yang apa? Kecil. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Hati, kalau hati manusia, ya setiap orang hatinya besar kecilnya sesuai badannya ya. Ukuran hati itu segimana? Segenggam tangan ya? Segenggam tangan. Tapi makanya sering saya sampaikan tadi, ruang di dalam hati yang kita siapkan. Wa bayyana annal ma kama yakhtalitu bima yakunu fil ard kadzalikal qulub fiha syubuhatun wa syahawatun tukhalitul insan. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasannya air ya, sebagaimana dia juga tercampur dengan apa yang ada di dalam tanah tadi. Ya, mengalir di lembah-lembah bercampur dengan hal-hal nabrak sini nabrak sana, akhirnya muncul buih-buih gitu ya. Muncul zabad. Kadzalikal qulub, begitu pula hati, maka di dalamnya terdapat apa? Semacam buih tadi, berupa apa? Syubhat dan berupa syahwat. Tukhalitul insan, yang bercampur dengan manusia. Wa akhbara anna dzalika zabada yajfa'u jufa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya buih tersebut akan pergi tiada guna, pergi begitu saja, hilang begitu saja. Wa ma yanfa'un nasa yamkuthu fil ard. Dan apa saja yang memberikan manfaat bagi manusia, itulah yang akan menetap di muka bumi ini. Kadzalika syubhat tajfuhal qulub wa ma yanfa'u yamkuthu fiha. Ya, begitu pula syubhat. Ya, hati seharusnya menjauhi syubhat-syubhat tadi, dan yang bermanfaat itulah yang akan apa? Menetap di hati manusia. Alhasil, kesimpulannya, anna hadhil quluba aw'iyatun, bahwasannya hati kita ini adalah apa? Wadah. Ya. Hati kita adalah apa? Wadah. Fa khairuha, maka hati yang terbaik, au'aha lil khairi war rasyad, hati yang paling perhatian terhadap kebaikan dan petunjuk. Wa syarruha, dan yang paling buruk, au'aha lil baghi wal fasad, hati yang paling perhatian terhadap apa? Kesesatan dan kerusakan. Atau kalau kita apa itu namanya, sesuaikan dengan yang tadi, maka hati yang terbaik yang isinya itu ya jelas kebaikan, petunjuk, dia senantiasa perhatian ya. Sedangkan hati yang terburuk adalah yang isinya apa? Kerusakan, zalim, fasad, syubhat, syahwat dan yang lain sebagainya. Maka
para santri-santriwati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di majelis-majelis ilmu seperti ini saya ingatkan kembali untuk disiapkan hatinya. Siapkan hatinya untuk menyerap ilmu sebanyak mungkin. Disiapkan hatinya. Saya datang untuk menuntut ilmu. Dan itu bisa dibuktikan dengan apa? Persiapan yang ada. Membawa buku, berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Meminta doa kepada orang tua, ya. Jadi ketika nanti belajar, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan apa? Kemudahan, dan itu pasti janjinya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami berikan ya, petunjuk ya, untuk apa? Mendapatkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika insan telah berbuat salah kepada Tuhan yang Maha Esa, hati ini akan selalu gelisah, tiap waktu merasakan gundah. Masya Allah, ini mau bikin soal aja, bikin pertanyaan aja, bikin saja ini, Masya Allah. Ini gundah gelisah beneran atau enggak ini? Gundah gelisah kan seharusnya nggak bisa bikin kayak begini nih, kan perlu mikir ini. Ustadz, mohon nasihatnya, saya sedang gelisah terhadap dosa yang telah saya lakukan yang dulu sudah berhenti, namun sekarang terulang kembali. Tiap waktu saya gelisah, mohon nasihatnya. Syukron jazakumullah khairan. Masya Allah. Antum berbuat dosa dan antum bertanya semacam ini, Masya Allah. Mas penanya, as-sa'il, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan kepada antum semuanya. Seorang muslim itu seorang yang istiqomah itu bukan berarti yang tidak pernah berbuat salah, ya. Yang pasti adalah apa? Ketika sudah berbuat salah, dia apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata', ya, ini pakai sighah mubalaghah ya. Bukan khati tapi khata'. Bolak-balik berarti salahnya itu ya. Ya, pasti berbuat salah. Pasti berbuat khilaf, keliru. Ya. Dan apa yang antum sampaikan tadi dari adanya gundah, gelisah, ada perasaan tidak enak, tidak nyaman, ini adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada antum. Ini adalah tanda apa? Kebaikan. Berarti hati antum ini masih bagus, ya. Hati antum ini masih baik. Ada sakit sedikit langsung memberikan respon, gitu, ya. Ya seperti anak kecil ya. Anak kecil ketika ada virus sedikit saja masuk gitu ya, ada bakteri sedikit saja masuk, mereka langsung demam. Karena apa? Karena badan mereka masih istilahnya belum terkontaminasi. Beda sama orang dewasa, saking banyaknya virus yang sering masuk, kena virus ya kebal-kebal aja, kan gitu. Udah gak kerasa lagi. Ya. Nah antum ini ketika kena perbuatan dosa yang sekali dilakukan, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya hati antum ini hati yang Masya Allah, hati yang bagus insya Allah. Ya. Tinggal apa respon antum, ya, respon penanya tadi setelah apa?
setelah tadi merasa gundah gelisah tadi, apakah mengulangi dosanya kembali ataukah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi dosanya kembali dan seperti itu. Ya. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum merasa bersalah, merasa gundah, ini bagus. Tapi di sisi yang lain jangan sampai merasa gundah, rasa gelisah, rasa bersalah ini terlalu besar. Akhirnya apa? Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti terlalu kecil. Jadi harus tetap stabil antara rasa gundahnya, rasa takutnya kepada Allah dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antum wahai penanya dan juga dosa-dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertanyaannya mirip. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Mohon nasihat untuk kami yang sering mengulangi dosa kami walau kami sudah tobat. Kami sering tobat tapi sering terjerumus dosa itu lagi. Tobat sambel gitu ya. Dosa lagi, tobat lagi. Enggak apa-apa. Ya. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Enggak apa-apa. Ya. Tapi ya jangan sampai terus gitu ya. Ya, intinya setelah berbuat dosa apa? Tobat. Lalu gimana dengan dosa yang terulang tadi atau dengan kemaksiatan yang terulang tadi? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya. Ketika ada hal yang sudah menjadi candu bagi antum ya. Ada orang yang kemaksiatannya sudah apa? Menjadi candu. Candu itu kalau enggak dilakukan itu enggak enak gitu ya. Ya, ada orang kecanduan minuman keras, kecanduan narkotika, kecanduan ini itu dan yang lain sebagainya. Kalau sudah kecanduan, candu ngopi misalnya, kalau nggak ngopi nggak enak kan gitu. Lah antum yang sudah kecanduan bermaksiat yang seperti ini, ya resep yang saya berikan adalah Pak, tinggalkan itu hanya sehari saja. Ya, antum berazam kuat untuk meninggalkan kemaksiatan tadi sehari aja, nggak usah muluk-muluk. Ya. Kecanduan apa ya? Kecanduan musik, kecanduan rokok atau kecanduan apa? Ya. Antum berazam kuat ninggalin itu sehari saja, wis sehari tok til gitu. Sehari tok itu tinggalkan. Kalau sudah mampu nih, sudah mampu, besoknya lagi ya jangan melakukan. Besoknya lagi ulangi azamnya kembali. Ah, kemarin bisa, hari ini juga harus bisa. Datang hari besok, omongan gitu ke dalam hatinya. Kemarin bisa, hari ini harus bisa. Gitu aja, sehari-sehari aja. Gak usah gayanya, saya sebulan gak bakal begini, saya setahun gak bakal begini. Nah, ini kalam fadhi. Tahu kalam fadhi enggak? Sehari ini bisa, kemarin bisa. Terus kapan-kapan kok tahu-tahu kumat lagi, ngelakuin lagi, ya ulangi begitu lagi. Ulangi begitu lagi. Sehari harus bisa, besok harus bisa, besok harus bisa, agar tidak menjadi apa? Candu. Kalau candunya nanti lama-lama hilang, alhamdulillah insyaallah sembuh. Insyaallah sembuh. Demikian mungkin yang bisa